Halo, saya Farhan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk badan hukum yang sering dipilih oleh dunia usaha ataupun pelaku bisnis pada saat menjalankan dunia, yaitu dengan mendirikan sebuah perseroan terbatas, di mana perseroan Kita akan membahas ciri-ciri dari PT. Yang pertama yaitu mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Fungsi komersial maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan, PT harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efektif dan efisien. Fungsi ekonomi adalah sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Ciri-ciri yang kedua yaitu modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Ciri yang ketiga, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Ciri yang keempat, Yang pertama, kita harus mempersiapkan data-data seperti nama, tempat, maksud dan tujuan, sumber permodalan, serta pengurus. Setelah semua data-data terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, kita harus mendaftarkan akta pendirian di notaris. Kita dapat mendaftarkan di notaris manapun asalkan telah mendapat SK pengangkatan, telah disumpah, dan telah terdaftar di Kemenkumham. Setelah membuat akta pendirian di notaris, langkah selanjutnya yaitu pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Menteri akan menyetujui dan mengeluarkan surat keputusan Menteri atas badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah diakui sebagai badan hukum oleh negara. Setelah mendapatkan SK pendirian oleh Menteri, langkah selanjutnya yaitu mengurus domisili di kelurahan. Domisili di kelurahan menerangkan tentang di mana PT tersebut beralamat atau berada. Setelah keempat langkah tersebut terpenuhi, maka langkah kelima kita harus mengurus NPWP di kantor pajak. NPWP berguna bagi tanda pengenal bagi seorang wajib pajak. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengurus izin usaha. Karena dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan, di mana diatur dalam UU nomor 3 tahun 1900. Guys, saya Devi Savitri, nomor absen 22. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari perseroan terbatas. Saya akan membahas mengenai kelebihan dari perusahaan terbatas terlebih dahulu. Yang pertama, harta dan aset pribadi lebih aman. Hal ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dianggap sebagai suatu entitas tersendiri. Sehingga apabila perusahaan memiliki hutang dengan pihak ketiga atau mengalami kegagalan dalam menjalankan proses bisnisnya, maka kerugian yang ditanggung oleh pemilik perusahaan ataupun para pemegang saham hanya sebatas dari saham yang mereka miliki ataupun modal yang mereka setorkan kepada perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis PT. Jenis-jenis PT sendiri itu ada 6. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah PT tertutup. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham itu berasal dari famili sendiri atau sahabat karib. Surat sahamnya dituliskan atas nama. Hal ini itu dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindah tangankan gitu. Lalu yang terakhir adalah PT perseorangan. PT perseorangan sendiri adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya itu dikeluarkan untuk pengumpulan modal. Hal ini itu mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang. Namun pada kenyataannya, setelah saham dikeluarkan, mungkin sekali saham itu jatuh pada satu orang saja atau satu tangan saja, sehingga hanya terdapat seorang pemegang saham saja yang juga menjadi direktur dari perseroan tersebut. Keadaan seperti ini akan menciptakan bentuk perseroan terbatas perseorangan, karena kekuasaan direktur itu tidak terpisah dengan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Maka
PT ini tuh jadi mudah untuk disalahgunakan gitu, karena hanya di satu tangan saja. Baik, cukup segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penafsiran. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.